Dengarkan dengan baik ya, begini ceritanya. Dahulu kala di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Rondo. Ia hidup sebatang kara karena tidak lama setelah ia menikah, suaminya meninggal. Ia sangat kesepian karena tidak dikaruniai seorang anak. Suatu hari, Mbok Rondo mendengar rumor bahwa ada raksasa yang dapat mengabulkan permintaan. Beras ra enek, duit juga ra enek. Yo Allah, melase, minyak yo larang, kabeh-kabeh yo larang. Jamu, arep tuku jamu barang Mbak, merene yo. Kenang-kenangan saya ini. Arep piro jamu nih Mbak? Loro wae Mbak. Oh, ya wis Mbak, arep jamu apa? Beras kencur wae lah Mbak. Mbak, aku krungu-krungu nek raksasa ning gua. Gua neng di Mbak. Jarene neng tengah hutan kono Mbak. Oleh, zaman sekarang kok masih percaya begituan Mbak? Mbak, mitos itu. Ini beneran Mbak, katanya raksasa itu bisa ngabulin permintaan orang. Allah Mbak, siapa yang mau percaya? Paling anak kecil. Mak itu lah yang buat jenenge dia sapa itu lah, Mbak? Mak. Jare ini butuh ijo. Walah. Iwes lah Mbak, aku arep bali nyanyi buat anak-anak. Enak yo, masa buat anak. Lah aku masak sendiri, makan sendiri, nyuci baju sendiri, nyuci piring sendiri, semua sendiri. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri. Emang segini dari awal. Gak banyak-banyak. Pusing. Ya wes lah Mbak, aku juga harap balik. Ya wes, aku juga mau lanjut. Jamu. Ia sangat penasaran dengan raksasa pengabul permintaan itu. Keesokan harinya, Mbak Rondo melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu mengumpulkan kayu bakar di hutan. Saat mengambil kayu, Mbak Rondo teringat dengan perkataan warga desa bahwa raksasa pengabul permintaan berada di suatu goa di tengah-tengah hutan. Karena penasaran, Mbak Rondo pun mencari goa itu. Mbak Rondo pun menemukan goa itu. Mbak Rondo pun merasa bahagia, tetapi ia juga pun takut akan keberadaan raksasa di goa itu. Saat Mbak Rondo memberanikan diri untuk memasuki goa itu, tiba-tiba terdengar suara samar namun sangat jelas terdengar di telinga Mbak Rondo. Hahaha, hai manusia, apa yang sedang kau lakukan di rumahku? Maafkan aku, Puto Ijo. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin bertanya, apakah benar kamu raksasa yang dibicarakan oleh warga desa yang bisa mengabulkan permintaan? Hahaha, apa tujuanmu kesini? Anu, Puto Abang. Aduh, aku keceplosan. Apa kau bilang? Butuh abang? Apa itu butuh abang? Itu Puto Abang artinya Puto Ijo. Apa maksudmu memanggil aku butuh abang? Dalam bahasa apa itu? Sunda, Jawa. Itu Puto Ijo. Aku ingin memiliki seorang anak. Apa kau bisa mengabulkan permintaanku? Ho, tentu saja. Namun ada satu syarat. Apaan tuh? Kamu nanya. Kamu juga bertanya-tanya. Apa syarat itu, Puto Ijo? Tanam dan jagalah kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Salah. Jagalah biji mentimun ini. Suatu saat akan tumbuh buah mentimun yang akan menghasilkan anak perempuan. Dan saat anak perempuan yang kau jaga itu sudah berumur 6 tahun, aku akan mengambilnya kembali. Baik, Puto Ijo, akan kuturuti perintahmu. Terima kasih, Puto Ijo. Setelah Mbak Rondo mengambil biji mentimun itu, Mbak Rondo mengucapkan terima kasih kepada Buto Ijo dan bergegas pulang untuk menanam biji mentimun yang diberikan oleh raksasa itu. Setelah Mbak Rondo sampai di rumahnya, Mbak Rondo segera menanam biji mentimun itu di halaman rumahnya dengan perasaan yang sangat amat gembira. Aku akan merawat dan menjaga biji mentimun ini hingga tumbuh dan menghasilkan anak perempuan. Seiring berjalannya waktu, biji mentimun yang ditanam Mbak Rondo pun tumbuh dan menghasilkan suatu buah mentimun berwarna emas. Akhirnya
Akhirnya tanaman ini tumbuh dan menghasilkan sebuah timun. Sepertinya hanya tinggal beberapa hari lagi timun ini menghasilkan seorang anak perempuan. Keesokan harinya, saat Mbak Rondo ingin menyirami tanaman kesayangannya, ia terkejut bahwa mentimun yang ia rawat retak. Tidak! Apakah aku gagal merawat timun mas? Tidak mungkin! Mbak Rondo sangat cemas sekaligus panik. Tapi tiba-tiba terdengar suara tangis bayi yang terdengar dari dalam mentimun. Hah? Baik! Aku tidak gagal! Aku berhasil! Aku tidak menyangka akhirnya aku memiliki seorang anak perempuan. Aku akan memberimu nama Timun Mas. Mbak Rondo sangat menyayangi timun emas dan berjanji akan merawatnya dengan baik. Dan tak terasa bertahun-tahun kemudian, timun emas telah tumbuh menjadi anak yang baik hati dan cantik. Suatu hari itu, saat timun emas sedang mencari kayu di hutan dengan Mbak Rondo dan timun emas pun sampai di suatu goa. Ia terdiam sejenak karena merasa tak asing dengan goa itu. Ibu kenapa? Setelah Mbak Rondo terdiam sejenak, ia pun teringat bahwa raksasa akan mengambil anak perempuan yang ia jaga selama 6 tahun. Timun Mas, ayo ikuti ibu. Kita pergi dari sini. Baik ibu. Selang beberapa menit, Mbak Rondo dan timun emas pun sampai di rumah. Mbak Rondo segera mengunci pintu depan rumahnya dan memberikan pesan kepada timun emas. Timun Mas sayang, ibu tidak bisa banyak bicara. Kamu harus lari dan bersembunyi. Cepat pergi. Baik ibu. Mbak Rondo menyuruh timun emas pergi dan bersembunyi melalui pintu belakang. Baru saja timun emas melangkah keluar rumah, tiba-tiba ada sosok raksasa tinggi dan berbadan besar menghadangi timun emas. Ibu, apa itu? Apakah itu monster? Aku takut. Tenang Timun Mas, ibu akan bicara dengannya. Hai wanita tua, mana janjimu? Maaf Buto Ijo, aku tidak bisa memberimu Timun Mas saat ini. Kenapa? Sabar, Apa kau sabar, ingin sabar. mengingkari janjimu? Tidak, bukan begitu maksudku. Aku akan memberimu Timun Mas 2 tahun lagi. Totalitas ya. Mengapa begitu? Bukankah perjanjiannya saat 6 tahun? Apa? Apa kau ingin kabur? Abis ini vokal grup. Tidak. Menurutku anak umur 6 tahun tidak enak untuk dimakan. Rasanya pahit dan keras. Jadi maksudmu, kau menyuruhku untuk menunggu 2 tahun lagi? Sebab ia tidak enak jika dimakan. Iya, itu maksudku. Ayolah, ini demi kebaikanmu. Baiklah. Aku menyetujuinya. Kutunggu 2 tahun lagi. Aku akan datang kembali. Namanya nenek. Bu, apakah aku akan dimakan oleh raksasa itu? Tidak sayang, ibu akan menjagamu. Oh iya, besok kita libur dulu ya untuk mengambil kayu di hutan. Kenapa kita libur, Ibu? Sebab itu tadi. Besok kita akan pergi ke suatu tempat. Keesokan harinya, Mbak Rondo dan timun emas pun pergi untuk menemui seseorang, yaitu petapa. Ibu, mau maju. kita ingin pergi kemana? Kita akan menemui petapa dan meminta bantuan kepadanya. Enggak. Ke tengah. Wah, apakah Bawa rumah tengah. petapa itu ada di sini? Biarinlah, Iya, biarinlah. Mas. Rumahnya ada di ujung sana. Tak terasa, akhirnya mereka sampai di rumah sang petapa. Permisi.
Permisi, Mbak. Enggak. Ya, siapa? Silakan masuk. Iya, terima kasih, Mbak. Mbak, ini anak saya yang bernama Timun Mas. Jadi, saya memiliki perjanjian kepada Buto Ijo. Saya ingin menyelamatkan anak saya, Mbak. Apa yang harus saya lakukan? Tolong saya, Mbak. Kenapa kamu melakukan perjanjian itu kepada Buto Ijo? Karena saya tidak memiliki anak, Mbak. Saya ingin memiliki anak. Oleh karena itu saya membuat perjanjian itu, Mbak. Dan sekarang Buto Ijo itu ingin mengambilnya. Baiklah, karena saya tahu kalau kamu adalah orang baik, saya akan melarangmu. Maka ambillah ini. Ini satu kantong yang berisi biji-bijian, mentimun, garam, dan terasi yang bisa menolong anakmu. Jika kamu bertemu dengan Buto Ijo, lemparlah benda ini. Baik, Mbak. Terima kasih. Saya pergi dulu. Permisi. Nggih, Nduk. Bertahun-tahun berlalu hingga tiba saatnya untuk raksasa menagih janjinya. Jadi lelaki Nak, raksasa yang menemuimu 2 tahun lalu akan datang hari ini. Kau sudah tahu kan apa yang harus kau lakukan? Iya, Bu. Timun Mas tahu. Karena sudah tak sabar, raksasa pun mendobrak pintu rumah Mbak Rondo. Mana Timun Mas? Aku sudah sangat lapar. Berikan kepadaku. Lari, Timun Mas. Cepat bawa ini. Lari. Raksasa yang melihat hal itu Sini, muter langsung sini, ke mengejar depan, Timun ke Mas. depan, ke depan. Ia murka sebab dihianati oleh Mbak Rondo dan Timun Mas. Tidak, permisi Pak Dalam keadaan terdesak-desak, Timun Mas pun mengeluarkan biji mentimun dari kantong yang diberikan oleh petapa. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat. Raksasa pun memakannya dengan rakus hingga buah mentimun itu habis. Setelah raksasa memakan mentimun itu sampai habis, ia pun lanjut mengejar Timun Mas. Timun Mas pun menaburkan jarum yang diberikan oleh petapa. Jarum itu pun berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Namun ternyata raksasa itu masih bisa lolos dari perangkap Timun Mas. Hai berjepit. Kau tidak akan bisa lolos dariku. Jangan tangkap aku, Buto Ijo. Tolong, jangan tangkap aku. Dengan sigap, Timun Mas pun segera mengambil garam yang diberikan oleh petapa. Dan butiran garam itu pun berubah menjadi lautan. Walaupun raksasa tercebur ke laut, tapi berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang ke tepi dan lanjut mengejar Timun Mas. Akan tetapi, Timun Mas tidak putus asa. Ia melemparkan terasi yang diberikan oleh petapa ke arah raksasa. Tiba-tiba terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Dalam sekejap, tubuh raksasa ditelan lautan lumpur. Raksasa pun meronta-ronta. Iya, bentar lagi. Kali ini raksasa tidak dapat menyelamatkan dirinya. Usahanya sia-sia. Tubuhnya perlahan tenggelam ke dasar lumpur. Tepuk tangan. Timun Mas pun lega dan senang karena bisa selamat dari raksasa itu. Ia pun pulang ke rumahnya. Dari kejauhan, Mbak Rondo melihat Timun Mas yang tersenyum gembira. Mbak Rondo berlari menuju Timun Mas dan memeluknya. Akhirnya, aku bisa terbebas dari raksasa itu. Akhirnya, kita bisa terlepas dari raksasa itu dan hidup dengan tenang. Iya, Ibu. Aku tidak bisa hidup tanpa Ibu. Aku sayang Ibu.